gitu. Tuh keluar terus tuh. Oh iya, Coba keluar terus. keluar terus tuh. Tuh, lagi tuh keluar lagi tuh. Iya, keluar terus. Ngalir kayak air ya, Iya. ngalir dia kayak ada itunya, lubangnya. Tuh. Nih, lagi tuh ada lagi tuh. Tuh. Oh iya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sodobono di channel kesayangan kita bersama, Sodobono Official. Ya, para penjaga alam dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Amin, amin, ya robbal alamin. Dan apabila ada penjaga alam yang sedang sakit, semoga cepat-cepat disembuhkan atau diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan amin, amin, ya robbal alamin. Nah, teman-teman semua, di kesempatan kali ini, di episode kali ini, saya ingin membawakan sebuah kisah yang memang bisa dibilang ini saya sendiri yang mengalami bagian dari perjalanan spiritual saya, perjalanan supranatural saya dalam rangka itu menolong orang yang membutuhkan pertolongan, gitu ya, menolong orang yang membutuhkan pertolongan saya. Nah, singkat cerita, ini adalah hajat dari salah satu bisa dibilang penonton kasus Subang juga, gitu ya, penonton kasus Subang juga, dan kebetulan tinggalnya di Bekasi. Dulu pernah juga dalam tanda kutip itu meminta pertolongan juga, ada hajat juga dulunya. Kemudian beberapa waktu kemarin tiba-tiba datang lagi ke rumah untuk meminta pertolongan, tapi ini berkaitan dengan bisa dikatakan sepupunya. Jadi kita sebut saja Mas Andi ini. Ya. Mas Andi ini datang ke tempat saya, dan ini kisah nyata ya. Ini bukan sedang berkisah nih ya. Ini kisah nyata. Kita sebut saja namanya Mas Andi ini. Mas Andi datang ke rumah, kemudian ini Mas Andi perwakilan dari bisa dibilang itu budenya, ya, bude. Iya, budenya. Atau kalau ini bisa dikatakan tantenya. Kalau orang Jawa bilang itu bulenya. Nah, perwakilan dari bulenya, karena bulenya itu minta tolong dicek sepupunya dari Mas Andi ini, atau anak dari bulenya itu. Ada apa dengan anaknya ini? Seorang wanita, kita sebut saja namanya Dini. Ya. Nah, Dini ini katanya, Dini ini mengalami suatu hal yang sekiranya itu menurut pihak keluarga itu aneh ya, atau di luar logika lah. Dini adalah seorang pengusaha ya, muda, seorang pengusaha muda yang bisa dibilang karirnya cukup baik gitu ya, dan dia sudah berkeluarga, mempunyai 2 orang anak, teman-teman. Cuma dalam perjalanan hidupnya, atau setelah dia memegang beberapa perusahaan gitu ya milik keluarga ini, dia mengalami suatu perubahan yang sangat signifikan dari perilaku, sikap, dan sebagainya. Contoh yang paling kuat adalah tidak menghargai suaminya. Ya. Kemudian bisa dibilang melakukan tindakan-tindakan di luar batas ya sebagai seorang istri. Saya tidak bisa menceritakan lebih jauh ya, walaupun namanya sudah disamarkan, tapi yang jelas gini, dia tega-teganya itu membawa laki-laki lain itu ke dalam keluarganya padahal ada suaminya gitu loh, terang-terangan, secara terang-terangan melakukan hubungan perselingkuhan gitu di depan keluarganya. Itu adalah suatu hal yang menurut pihak keluarga itu seperti bukan Dini yang sebenarnya gitu. Ada apa dengan si Dini ini? Kok bisa berubah? Padahal dia adalah wanita yang baik, bisa dibilang polos gitu ya. Tiba-tiba kok bisa melakukan tindakan yang 180 derajat itu berubah gitu.
hal-hal yang sekiranya itu tidak mungkin dia lakukan, tapi ternyata dia melakukan itu. Aneh sekali. Tidak ada sebab musabab, tidak ada hal yang membuat orang itu berubah ya. Mungkin apakah perilaku suaminya atau apanya, tidak ada. Normal-normal saja, tapi tiba-tiba perilaku dan perbuatan itu aneh, 180 derajat berubah. Sehingga proses ini bertahun-tahun terjadi gitu loh. Jadi pihak keluarga itu berpikir, ini kenapa sih, anak ini kenapa sih gitu. Selalu bertanya-tanya. Sudah coba juga diobati kemana-mana gitu ya, tapi kok tidak berubah, tidak ada perubahan gitu ya. Dalam arti kata, pihak keluarga sudah coba untuk meminta bantuan orang-orang pintar lah gitu ya, karena bisa dibilang ya bukan penyakit medis kan ya. Ya walaupun seandainya pun dia disuruh dibawa ke psikolog dan sebagainya pun juga tidak akan terima kan gitu ya. Biasanya kan kalau untuk ke situ kan kita lebih pada diri sendiri nih gitu ya. Coba untuk ke psikolog, ada dengan diri saya, tapi dia tidak merasa dia baik-baik saja. Nah, setelah diceritakan permasalahan itu, saya coba untuk melakukan suatu hal yang sekiranya itu sesuai dengan hajat yang diinginkan pihak keluarga ya. Saya coba melakukan prosesi pengobatan, bisa dibilang itu melakukan ya gendam untuk coba merubah sifatnya atau melakukan suatu kegiatan yang sekiranya itu membuat dia itu takut dan tidak mau melakukan perbuatan-perbuatan yang aneh-aneh lagi gitu loh ya. Yang sekiranya itu bisa menyakiti suami atau pihak keluarganya. Singkat cerita, saya coba untuk melakukan gendam untuk merubah sifatnya. Ya, dengan cara yang saya punya atau dengan keahlian saya miliki. Tiba saya di kediamannya, justru saya mengalami atau merasakan hal yang berbeda, teman-teman. Hal yang berbeda setelah saya menginjak apa istilahnya itu, rumahnya itu, ada sesuatu yang aneh yang saya rasakan. Yang pada saat itu langsung saya coba untuk cek gitu ya. Coba untuk cek, coba untuk melakukan pendeteksian secara kemampuan yang saya miliki. Muncullah tanda-tanda yang terindikasi itu adalah perbuatan dari sihir. Ya. Untuk lebih jelasnya, teman-teman silakan saksikan video berikut. Tapi sekali lagi, karena tidak bertujuan untuk dipublish gitu ya. Tidak juga saya berencana untuk membuat video gitu ya, atau membuat video pengobatan ini. Jadi mohon maaf, kameranya itu memang berasal dari kamera pihak keluarga gitu ya. Kemudian saat melakukan pembersihan terkait sihir tersebut juga tidak karena tidak bertujuan untuk dipublish gitu ya. Jadi mohon maaf, kameranya kadang suka miring, suka vertikal, horizontal dan sebagainya. Jadi mohon dimaklumi. Nah, intinya saya mengupload video ini adalah sebagai bahan pembelajaran bahwa sihir itu ada sampai sebegitunya ya. Sampai sebegitunya karena bisa dibilang Dini ini disihir yang konteksnya itu untuk membuat dia itu patuh ya, kepada seseorang, nurut kepada, kita sebutkan saja ya, nurut kepada laki-laki lain. Laki-laki itu berusaha gimana caranya untuk memberikan sihir kepada Dini ini untuk agar Dini itu nurut kepada dia. Dan ternyata bukan hanya satu laki-laki yang melakukan hal itu terhadap Dini. Ada beberapa laki-laki yang coba juga untuk menarik perhatian dari Dini atau ingin memiliki Dini itu dengan cara-cara yang tidak baik, yaitu dengan menggunakan sihir. Jadi bisa dibilang tubuh dari Dini ini penuh dengan dalam tanda kutip negatif-negatif dari sihir. Nah, ada salah satu sihir yang memang sangat kuat gitu ya, sangat tinggi keilmuannya, sehingga saya harus melakukan pembersihan atau penarikan dalam tanda kutip buhul dalam jenis perantara ya, benda perantara yang memang digunakan oleh dukun-dukun ya untuk melakukan pengiriman energi sihir. Sampai saya melakukan pembersihan ke dalam kamarnya saat Dini ini sedang tidak ada di rumah. Tapi ada hal-hal aneh yang muncul saat pendeteksian, kemudian saat pembersihan, yaitu banyak darah yang keluar dari lantai. Na'udzubillah, subhanallah ya. Percaya nggak percaya teman-teman ya. Jadi silakan tonton videonya. Ini saya coba untuk mengecek satu titik aja. Karena menurut saya kalau kita di luar nanti dilihatin orang menurut saya. Jadi saya rasa yang di dalam aja. Kalau dari luar nanti takut mengundang pertanyaan orang ya, lagi siang-siang. Oke. Kayaknya baiknya tuh kalau ngecek begitu malam. Malam. Jadi lebih aman ya. Makasih Mas.
Oke. Ini adalah air putih yang tadi. Nah, ini kebetulan ada tisu ya, teman. Saya tadi izin tadi narik, kan nggak mungkin saya ke atas ke kamar dari Mbak. Jadi saya coba tarik itu energinya atau negatifnya itu ke lantai sini aja. Nah, yang sesuai dengan jalurnya itu sebelah situ tadi ya. Iya. Nah, sekarang gini. Rekam, aman. Pakai tisu aja. Seperti ini. Kita bacakan doa suci dulu. Kita lihat ya, mudah-mudahan insya Allah mudah-mudahan bisa tarik ya. Satu orang tapi digendam dalam tangan. Ini kita nyebutnya gendam aja ya, walaupun beberapa aliran namanya berbeda. Ya. Dia tahu. Karena dari orang yang berbeda. Kenapa? Karena warnanya warna-warni. Ini bisa jadi ini ada. Nanti boleh di-sharing sama keluarga. Yes. Ini saya tarik sebelah sini Mas Umam. Lihat sini ya, maksudnya tidak ada ini ya, apa-apa ya. Kita ginikan aja Mas Umam. Mas Umam sebelumnya pernah melihat deteksi begini belum? Nggak pernah. Oke, sebentar ya. Kita ambil lagi tusuknya kurang. Mudah-mudahan. Oh, energi saya masih ada. Jadi sihir itu bisa dibuktikan Mas Firman ya. Jadi kalau ada orang yang ngaku-ngaku orang pinter tapi cuma bisa ngomong aja, oh iya kamu kena sihir, tapi nggak ada pembuktian. Gitu. Coba ketarik mudah-mudahan. Satu titik dulu aja ya. Kalau di luar kayaknya nggak mungkin Mas Firman. Nanti takut orang ngapain itu gitu. Coba ya. Nanti kalau ada negatifnya akan keluar warnanya Mas Firman. Nah, tuh. Nih. Iya merah. Nih, tuh. Iya merah. Tuh darah ya. Ini yang saya bilang dari ini ciri khasnya itu dia merah gelap. Ini dari niat Yang saya lihat ya. Ciri khas itu langsung kelihatan ya. Ya, tuh. Ini keluar terus Mas. Saya tarik terus soalnya. Tuh. Yang lagi ya. Tuh. Oh iya. Tuh. Ya Allah, Masya Allah. Oh ya. Astagfirullahaladzim. Ini kasihan ini Mas. Kasihan banget. Kasihan ini Mbak sih. 100 ya. Negatifnya Di atas 100% ya. Ya Allah. Nah ini tuh keluar terus tuh. Loh, iya, Coba keluar terus tuh. Tuh, keluar lagi tuh. Iya, keluar terus. Ngalir, kayak air ya, Iya. ngalir dia, kayak ada itunya, lubangnya. Tuh. Nih, lagi tuh, ada lagi tuh. Tuh. Oh iya. Alhamdulillah, bismillah. Tuh ya. Nah, tuh ngalir terus. Oh iya terus. Keluar terus tuh ya. Tuh. Baru 1 dari 14. Baru 1 nih dari 14 ya. Ini yang ciri khasnya nih. Dari pasien saya yang hakim. Hakim. Dia adalah ketua pengadilan. Aduh, nggak usah saya sebut ya. Pokoknya dia di ini Bekasi, baru pindah ke Bekasi. Ini mirip nih. Dia kena dari energi ini juga. Ini mirip ini kayak gini. Tuh liatin, keluar terus Iya, darahnya iya. tuh. Astagfirullahaladzim. Ini
diruat. Jangan, dia nggak akan mau. Dia pasti nggak bakalan berkenan, pasti marah. Marah ya? Karena negatif yang dalam dirinya itu nolak. Ketemu saya pasti juga nggak akan mau, benci pastilah saya. Boleh dicoba nanti. Astagfirullahaladzim, saya pakai handphone saya dulu Mas.